Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananta dengan NIM B1A1231128. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat dari terbentuknya WTO dan GATT serta prinsip-prinsip dari WTO. WTO sendiri merupakan organisasi perdagangan dunia yang dalam bahasa Inggrisnya merupakan World Trade Organization. Adalah organisasi internasional yang mempunyai peran penting dalam mengatur mengawasi perdagangan antar negara di seluruh dunia. WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1995 sebagai hasil dari putaran Uruguay yang merupakan salah satu putaran negosiasi dari GATT, yaitu General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan utama dari WTO adalah untuk mewujudkan sistem perdagangan global yang adil, transparan, dan bisa diprediksi, sambil terus mendorong proses liberalisasi perdagangan internasional yang mempunyai inti dari perdagangan itu sendiri antar negara menjadi lebih lancar, adil, dan tidak saling melakukan hal yang curang. Lalu, peran dan fungsi WTO sendiri menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya seperti untuk merundingkan perjanjian dagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang kalau ada konflik antar negara, dan mengawasi kebijakan perdagangan nasional dari masing-masing anggota. Dan sampai sekarang, WTO mempunyai 160 negara anggota, yang artinya hampir semua negara di dunia ikut berperan di dalamnya. Dengan cakupan yang luas itu, WTO benar-benar berpengaruh dalam membentuk arah dan kebijakan perdagangan dunia, bahkan ikut memengaruhi kebijakan ekonomi masing-masing negara anggota. Kemudian WTO sendiri penerus dari GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian multilateral yang pertama kali ditandatangani tahun 1947, nggak lama setelah dari Perang Dunia Kedua berakhir. Tujuan utama dari GATT waktu itu adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dan membantu pemulihan ekonomi global yang sedang kacau balau. Selama puluhan tahun, GATT cukup sukses berhasil memfasilitasi beberapa putaran perundingan perdagangan internasional, yang hasilnya dari tarif impor jadi lebih rendah dan hambatan perdagangan non-tarif juga mulai dikurangkan. Tapi sayangnya GATT punya beberapa kelemahan, khususnya dalam cakupan yang terbatas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lemah. Nah, untuk mengatasi kekurangan itu, diluncurkanlah putaran Uruguay tahun 1986. Tujuannya waktu itu untuk memperluas cakupan GATT sekaligus memperkuat sistem perdagangan global. Setelah proses negosiasi yang panjang dan alot selama kurang lebih dari 8 tahun, akhirnya tercapai juga kesepakatan besar yang melahirkan WTO pada tahun 1995. Perbedaan dari GATT dan WTO, secara umum ada beberapa perbedaan utama antara GATT dan WTO. Yang pertama dari cakupan. GATT hanya fokus pada perdagangan barang, kemudian WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual, ini dimana lebih luas dan modern. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa, di mana GATT sistem penyelesaiannya kurang tegas. Di WTO, mekanismenya lebih kuat dan mengikat. Bahkan negara bisa diajukan sengketa dan dibahas oleh panel independen. Yang ketiga, keanggotaan. GATT dulu anggotanya lebih terbatas, kemudian di WTO sekarang punya lebih banyak anggota, termasuk banyak negara berkembang yang ikut aktif. Masuk pada prinsip-prinsip dasar WTO, WTO bekerja berdasarkan sejumlah prinsip utama yang menjadikan fondasi dari sistem perdagangan multilateral. Prinsip-prinsip ini bertujuan adalah untuk menciptakan perdagangan yang adil, terbuka, dan tidak semena-mena antar negara. Yang pertama adalah non-diskriminasi atau terbagi dari menjadi dua bagian penting, yaitu dalam Most Favored Nation atau MFN, yang merupakan negara anggota harus memperlakukan semua anggota WTO secara sama. Jadi, kalau ada satu negara diberi tarif rendah, yang lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, national treatment atau barang impor yang udah masuk ke dalam negara atau negeri ini nggak boleh diperlakukan lebih buruk dari barang lokal. Contohnya, nggak boleh ada pajak tambahan cuma buat barang dari luar negeri, atau barang lokal dibebas pajakan. Yang kedua ada transparansi. Semua anggota wajib mengumumkan kebijakan, aturan, dan perjanjian dagang mereka secara terbuka, di mana bertujuan agar negara lain tahu aturan mainnya dan bisa membuat keputusan dengan informasi yang jelas. Ketiga ada prediktabilitas. WTO mendorong stabilitas sebuah aturan. Negara anggota nggak boleh seenaknya menaikin tarif atau bikin hambatan baru tanpa alasan yang jelas. Ini penting buat ngasih kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan investor. Kemudian keempat, perdagangan atau liberalisasi perdagangan. WTO mendorong negara-negara buat membuka akses pasar lebih luas dan mengurangi hambatan dagang, di mana baik tarif maupun non-tarif. Biasanya dilakukan lewat negosiasi multilateral seperti putaran Doha atau putaran Uruguay. Dan yang kelima, perlakuan khusus untuk negara berkembang. WTO mengerti kalau negara berkembang dan negara miskin mempunyai tantangan berbeda. Jadi mereka dikasih fleksibilitas aturan atau waktu lebih lama untuk menerapkan kesepakatan, kemudian bantuan teknis dan akses pasar yang lebih baik, di mana ini dikenal dengan special and differential treatment. Perundingan dalam lingkup WTO selama ini mengalami stagnasi meskipun berbagai upaya telah dilakukan. WTO sudah mencoba mendorong kemajuan dengan menggelar pertemuan di berbagai level, dari perundingan teknis, pejabat tinggi hingga menteri, baik melalui pendekatan bilateral, plurilateral, maupun multilateral.
Namun, perundingan belum menunjukkan hasil signifikan karena negara-negara maju tetap mempertahankan posisi mereka sehingga kemajuan sulit tercapai. Salah satu momentum penting dalam terjadinya konferensi tingkat menteri atau KTM WTO di Jenewa pada Desember 2011. Dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan berupa arahan politis political guidance yang bertujuan untuk menentukan program kerja WTO dan arah putaran Doha selama 2 tahun ke depan. 3 poin utama dari arahan ini adalah penguatan sistem perdagangan multilateral dan peran WTO, penguatan peran WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan, serta penentuan langkah selanjutnya dalam penyelesaian perundingan Doha Development Agenda. Namun, meskipun arah ini bersifat positif, belum ada kemajuan konkret dari perundingan setelah KTM tersebut. Titik terang baru muncul pada KTM ke-9 yang diselenggarakan oleh Bali pada tanggal 3-7 Desember tahun 2013. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, WTO dinilai berhasil fully delivered atau mencapai hasil nyata dalam perundingan multilateral. Negara-negara anggota sepakat dengan paket Bali yang menjadikan output dari pertemuan tersebut. Paket ini mencakup isu-isu penting seperti fasilitas perdagangan, dukungan terhadap pembangunan dan negara-negara kurang berkembang atau LDCs, serta isu pertanian. Keberhasilan ini mengangkat kembali kredibilitas WTO sebagai forum perdagangan multilateral dan meningkatkan kepercayaan politik dari negara-negara anggota. Pasca KTM Bali, negara-negara anggota diminta menyusun program kerja atau Post Bali Work Program untuk menyelesaikan perundingan DDE pada tahun 2014. Demi memastikan negara berkembang benar-benar merasakan manfaat dari sistem perdagangan global, namun tantangan baru muncul karena cakupan perdagangan WTO yang semakin luas dan kompleks. Hal ini menyebabkan proses program perundingan menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Sebagai alternatif, banyak negara mulai beralih ke pendekatan bilateral atau plurilateral melalui skema Free Trade Area atau FTA. Menurut data WTO, saat ini terdapat lebih dari 300 perjanjian FTA antar kawasan. Perjanjian ini dianggap lebih efisien karena melibatkan lebih sedikit negara dan dapat difokuskan pada isu-isu tertentu sebagai kebutuhan para pihak. Akibatnya, sebagian negara lebih fokus menjalankan FTA ketimbang menunggu hasil dari perundingan WTO yang tak kunjung rampung. Kesimpulannya, WTO adalah organisasi internasional yang mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan antar negara di seluruh dunia. Selama ini, WTO sudah berhasil mendorong liberalisasi perdagangan dan membangun sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka dan adil. Tetapi di balik keberhasilannya, WTO juga nggak lepas dari beberapa tantangan dan kritik. Beberapa di antaranya adalah soal ketimpangan kekuatan antar negara maju dan negara berkembang, rumitnya proses negosiasi, dan kekhawatiran soal dampak dari liberalisasi perdagangan terhadap lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Sebagai salah satu anggota WTO, Indonesia perlu lebih aktif dalam mendorong reformasi agar WTO bisa bekerja lebih efektif, khususnya dalam menghadapi isu-isu global dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Keanggotaan Indonesia di WTO juga harus dimaksimalkan untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk dalam negeri, menjaga keberlangsungan industri lokal, dan menyelesaikan sengketa dagang secara adil dan transparan. Dengan pendekatan yang strategis, Indonesia juga bisa mengambil lebih banyak manfaat dari keikutsertaannya di WTO. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.